dan dia nabi yang ketiga setelah Adam, kemudian Syith, kemudian Idris alaihi salatu wassalam, yang dikenal namanya adalah Khanuh ibn Mahlail ibn Qainan ibn Anush ibn Syith ibn Adam alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memang tidak menyebutkan tentang kisah Syith dalam Al-Quranul Karim, tapi ada isyaratnya dalam hadis Nabi SAW sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Berbeda dengan Idris. Idris alaihi salatu wassalam disebutkan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Maryam, "Wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya." Ceritakan wahai Muhammad, fil kitabi Idris, di dalam Alkitab Al-Quran ini tentang kisah Idris alaihi salatu wassalam. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya Idris adalah orang yang sangat jujur dan dia adalah seorang nabi. Wa rafa'nahu makanan aliyya. Dan kami angkat Idris ke tempat yang paling tinggi. Anda harus tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengutus para nabi dan rasul itu cukup banyak, berdasarkan hadis Abi Dzar yang bertanya kepada Nabi SAW tentang jumlah para nabi dan juga jumlah para rasul. Sehingga Nabi SAW menjelaskan bahwa adadul anbiya, jumlah para nabi itu 120.000 dan jumlah rasul itu 315. Tetapi Al-Quranul Karim tidak menyebutkan semuanya. Walaupun demikian kita harus beriman kepada para nabi yang disebutkan dalam Al-Quran yang jumlahnya 25 nabi dan rasul, ataupun yang tidak disebutkan dalam Al-Quran yang jumlahnya 120.000 nabi dan 315 rasul. Dan itu akidah ahli sunnah. Walaupun yang kita kenal, yang kita harus imani adalah 25 nabi dan rasul karena namanya dicantumkan dalam Al-Quran, di mana 15 secara nama tercantum dalam surah Al-An'am dan sisanya sampai 25 nabi dan rasul tercantum dalam beberapa surat di dalam Al-Quranul Karim. Lah para nabi ini ada yang dikisahkan secara utuh, detail, lengkap, seperti kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan itu kisah terbanyak sampai Allah sebutkan 133 lebih tentang kisah Nabi Musa dalam Al-Quran. Dan itu kisah paling detail dalam Al-Quran, kisah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian juga kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam, cukup detail. Disebutkan masa remajanya sampai kepada masa tuanya. Tapi ada juga nabi itu tidak disebutkan secara rinci, hanya disebutkan kisah globalnya. Seperti kisah Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan nabi-nabi yang lainnya. Tapi ada nabi juga sama sekali kisahnya hanya cuplikan saja. Seperti kisah Idris tidak disebutkan bagaimana masa kecilnya, masa remajanya sampai tuanya. Hanya Allah mengatakan wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya, hanya isyarat saja. Sebutkan ya Muhammad di dalam Al-Quran tentang kisah Idris. Sungguhnya dia seorang yang jujur dan seorang nabi dan kami angkat di tempat yang paling tinggi. Tapi ada juga yang disebutkan namanya tapi tidak ada kisahnya. Seperti Dzulkifli, Al-Yasa, dan beberapa para nabi. Walaupun demikian tetap kita mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih tentang kisah para nabi dan rasul. Walaupun disisipkan tentang kisah Israiliyat, tentu kisah-kisah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, karena Nabi SAW bersabda, hadithu an Bani Israel wala haraj, ceritakan tentang kisah Bani Israel, dan itu tidak mengapa selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada perselisihan para ulama tentang siapa Idris. Ada yang mengatakan bahwa Idris itu adalah Ilyas. Jadi Idris dengan Ilyas itu sebenarnya satu orang. Ada yang mengatakan Idris, ada yang mengatakan Ilyas. Ya. Sebagaimana Imam Al-Bukhari
menyebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Ilyas huwa Idris, bahwa Ilyas adalah Idris, menunjukkan bahwa Idris dengan Ilyas itu satu orang sebenarnya. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu an dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj, ketika Nabi SAW kan berjumpa dengan Idris, maka Idris mengatakan kepada Nabi SAW, marhaban bi akhin salih wan nabiyyin salih, selamat datang wahai saudaraku yang saleh dan nabiku yang saleh. Dan dia tidak mengatakan seperti yang dikatakan Adam dan Ibrahim, mengatakan marhaban bin nabiyyin salih wal ibni saleh, selamat datang wahai nabi yang saleh dan anakku yang saleh. Maka ini juga cerita bahwa Nabi SAW berjumpa dengan Idris. Dan ada yang mengatakan sekali lagi bahwa Idris adalah Ilyas, tetapi pendapat yang kuat wallahu alam bahwa Ilyas sendiri dan juga Idris sendiri, dan itu yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa anna Ilyas laisa huwa Idris, bahwa Ilyas itu bukan Idris. Ilyas sendiri, Idris sendiri, artinya Ilyas ada kisahnya, Idris juga ada kisahnya yang sekarang sedang kita ceritakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebenarnya Idris itu dilahirkan ketika Adam alaihi salatu wassalam masih hidup. Ada yang mengatakan ketika Adam berusia cukup tua, di mana Idris berjumpa dengan Adam itu sekitar 120 tahun sebelum meninggal Adam alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan 308 sebelum meninggalnya Adam alaihi salatu wassalam, Idris lahir. Artinya bahwa Idris masih berjumpa dengan Adam alaihi salatu wassalam. Karena Adam itu juga diberikan usia cukup panjang. Ada yang mengatakan usianya 1000 tahun, tapi kemudian dikurangi menjadi 960 tahun, karena yang 40 tahunnya diberikan kepada salah satu umatnya yang sangat menakjubkan Adam dalam mimpinya, dialah Daud alaihi salatu wassalam. Nanti akan sampai kisahnya. Tapi yang jelas bahwa Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecerdasan. Maka disebut Idris dari kalimat dirasah, karena di antara keistimewaan daripada Idris alaihi salatu wassalam, di mana dia awal man khatta bil qalam, bahwa dia adalah nabi yang pertama kali mencatat dengan pena. Jadi dia orang yang pertama kali mencatat dengan pena, dan juga diberikan ilmu yang luas dan luar biasa. Dia suka membaca. Lah Idris alaihi salatu wassalam ketika melihat kemungkaran dari kaumnya Qabil yang semakin hari semakin rusak kondisinya, maka Idris pun kemudian mulai mengumpulkan kaumnya, kemudian mengajak berjihad untuk menumpas kemungkaran yang ada pada kaumnya Qabil. Dan dialah nabi yang pertama yang melakukan jihad, nabi pertama yang menawan, dan nabi pertama yang mengambil harta rampasan perang. Tetapi harta rampasan perang sejak zaman Idris alaihi salatu wassalam sampai Nabi Isa alaihi salatu wassalam belum dihalalkan. Jadi mereka hanya mengambil harta itu, kemudian diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara diletakkan di bukit-bukit dan gunung-gunung. Kemudian akan datang api yang menyambar. Kalau seandainya harta itu disambar api, dilahap api, kemudian hangus dan habis, menunjukkan jihadnya diterima. Artinya jihadnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sebaliknya, maka jihadnya masih dipertanyakan keikhlasannya. Tapi di zaman Nabi SAW, harta rampasan perang itu dihalalkan untuk dimanfaatkan. Maka Nabi SAW mengatakan, wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan kepadaku untuk memanfaatkan harta rampasan perang. Maka Nabi SAW berhak mendapatkan 1/5 dari harta rampasan perang, khumus. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Kiswah TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Idris alaihi salatu wassalam berusaha untuk memperbaiki kondisi, berjihad,
melawan kemungkaran. Dan siapa yang tidak ikut ajarannya ditangkap dan jadi tawanan, dan hartanya dirampas. Akhirnya setiap hari banyak orang yang sadar kembali ke jalan yang benar. Dari situlah maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghadiahi Idris bahwa dia setiap hari amalannya akan diangkat sebanyak umat yang didakwahinya. Maka Idris alaihi salatu wassalam pun kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditangguhkan usianya. Setelah dia mendapatkan habar, dia mendapatkan pahala sebanyak kaumnya, kebaikan kaum yang dakwahinya, maka dia ingin diperpanjang usianya supaya makin banyak lagi kebaikan yang akan diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga kisah tentang kematian Idris alaihi salatu wassalam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rafa'nahu makanan aliyya, kami angkat Idris ke tempat yang tinggi. Maka ada kisah Israiliyat bahwa ketika Idris alaihi salatu wassalam, sebagaimana dikatakan oleh Ka'ab al-Akhbar, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadanya bahwa dia akan mengangkat setiap hari pahala seluruh amalan Bani Adam, kemudian Idris pun berdoa kepada Allah Azza wa Jal untuk ditangguhkan usianya agar jangan cepat diwafatkan. Berjumpalah Idris dengan malaikat Jibril. Kemudian dia meminta kepada Jibril untuk dipertemukan dengan malakul maut. Maksudnya supaya Idris bernego dengan malakul maut agar jangan dulu dicabut nyawanya dan agar ditangguhkan usianya. Maka kemudian Idris pun diangkat oleh Jibril ke langit. Kemudian sesampainya di langit yang keempat, tiba-tiba malakul maut sudah menunggu di situ. Jibril pun heran, kenapa malaikat maut sudah ada di situ? Maka Jibril bertanya, kenapa engkau sudah di sini? Maka malakul maut mengatakan bahwa Allah memerintahkan aku untuk mencabut nyawa seorang manusia di langit ini. Aku pun heran, mana ada manusia di sini? Rupanya di situ ada Idris yang dibawa oleh Jibril. Subhanallah. Idris ingin meminta tangguhan usia, sementara malakul maut diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa Idris. Itulah kematian. Apabila datang kematian, maka tidak ada yang mampu mencegahnya. Walaupun kita berusaha untuk membentengi diri kita, rumah kita, tetap saja. Walau kuntum fi burujim musayyadah, aina ma takunu yudrikumul maut, walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kau berada, kematian itu pasti akan menjemput dirimu, walaupun kau bentengi rumahmu, dirimu dengan apapun benteng, tetap saja kematian itu akan menjemput siapapun. Kalau sudah datang takdirnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak mungkin mundur, tidak mungkin maju. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati. Ada yang mengatakan seperti itu, bahwa Idris meninggal di langit keempat, dan itu makna ayat wa rafa'nahu makanan aliyya, dan kami angkat Idris ke tempat yang tinggi. Tapi ini kisah Israiliyat. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Idris tidak meninggal di langit, tapi Idris meninggal di bumi. Karena semua manusia meninggal di bumi. Sebagaimana Adam alaihi salatu wassalam diturunkan dari sorga supaya dia meninggal di bumi. Adapun Isa alaihi salatu wassalam diangkat ke langit, dia akan diturunkan kembali di akhir zaman dan akan meninggal di bumi. Jadi semua manusia akan meninggal di bumi. Tidak ada satupun manusia akan meninggal di langit. Tapi ini masalah khilaf para ulama. Tapi yang jelas bahwa kisah Nabi Syith dan kisah Nabi Idris alaihi salatu wassalam, kedua nabi ini berusaha untuk memperbaiki kaumnya, memperbaiki bagaimana umatnya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun perlu dicatat bahwa di zaman itu belum ada penyimpangan akidah sama sekali. Belum ada. Jadi penyimpangan mereka itu hanya melakukan dosa besar, pembunuhan, kemudian perzinahan, kemudian munculnya alat-alat musik, ya, kemudian juga menampakkan aurat, ikhtilat dan yang semacamnya. Tapi mereka semua masih mentauhidkan Allah, baik kaumnya Qabil ataupun kaumnya Sis alaihi salatu wassalam. Sampai pada waktunya ketika
Idris alaihi salatu wassalam meninggal dunia. Dan Idris ajarannya masih dipegang oleh anak turunannya. Sampai kepada ada satu keluarga yang disebut dengan keluarga Wud, atau Quran menyebutnya Wad, memiliki beberapa anak. Ada Yaghus, ada Ya'uq, ada Nasr, yang disebutkan di dalam surah Nuh, la tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jadi keluarga Wud ini adalah umatnya Idris alaihi salatu wassalam yang paling soleh yang tersisa kala itu. Baik, dermawan, cerdas, saleh, dicintai umatnya. Sampai akhirnya kemudian Wud pun meninggal dunia. Kemudian digantikan oleh Yaghus, digantikan oleh Ya'uq, digantikan oleh Nasr. Akhirnya semua anak-anaknya juga meninggal dunia, sehingga hilanglah qudwah, hilanglah percontohan yang baik. Mulailah akhirnya syaitan datang kembali, membisikkan kepada generasi pertama yang merupakan murid-muridnya keluarga Wud, dan mengatakan, kenapa kalian tidak membuat patung? Ambil batu, kemudian pahat, buat semacam berhala, ya, gambarlah mereka supaya kalian diingatkan dengan kebaikannya. Maka mulailah generasi pertama mereka membuat patung, dan inilah pembuatan patung pertama, tapi belum disembah. Kemudian datang generasi kedua. Kata syaitan, kenapa kalian tidak memproduksi banyak-banyak? Letakkan di rumah-rumah kalian, supaya tidak ada satu rumah pun kecuali ada patungnya orang saleh. Buatlah patung yang sedang sujud, yang sedang ruku, yang sedang bersedekah, supaya kalian terangsang untuk melakukan ibadah. Sampai datang generasi ketiga, keempat yang tidak mengetahui kenapa generasi pertama buat patung. Akhirnya kemudian setan pun mendatangi mereka dan mengatakan, aku hidup di zaman bapak dan kakek kalian, sesungguhnya mereka membuat patung ini agar kalian menyembahnya. Maka terjadilah kesyirikan pertama setelah Idris alaihi salatu wassalam, itu pun setelah asyratu qurun, setelah 1000 tahun dari zaman Adam alaihi salatu wassalam, sampai akhirnya diutus kepada mereka seorang nabi yang merupakan rasul pertama di dunia, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan nanti akan kisahnya, karena Nuh ini cukup panjang kisahnya. Jadi terjadinya kesyirikan itu setelah 1000 tahun. Ya, setelah Idris alaihi salatu wassalam meninggal dunia, kemudian muncul murid-muridnya memiliki murid-muridnya lagi, sampai akhirnya kepada keluarga Wud. Lah inilah orang soleh terakhir yang meninggal, yang akhirnya kemudian dibuat patung dan berhala, kemudian generasi setelahnya menyembahnya. Dan inilah kesyirikan pertama yang terjadi di alam semesta, sampai diutus kepada mereka Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara kisah Nabi Allah Syith dan juga Idris alaihi wassalam. Saya kembalikan kepada moderator, falyatafaddal mashkura. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan materi di pagi hari ini. Dan bagi peserta atau pemirsa Kiswah TV dan pendengar setia Kiswah dimanapun Anda berada, bagi yang ingin bergabung di sesi interaktif atau mengirimkan pertanyaan di sesi tanya jawab ini, Anda dapat mengirimkan langsung di nomor 081268733202, dan kita bacakan pertanyaan yang telah masuk di WhatsApp Kiswah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ingin bertanya, apakah isi dari suhuf Allah dijelaskan dalam Al-Quran, Ustaz? Mohon penjelasan. Ya, alhamdulillah. Semua kitab langit yang jumlahnya 104 itu, walaupun ada yang mengatakan bahwa riwayat tentang 104 ini memang diteliti para ulama. Bahasa para ulama fihi nazar, ada pandangan para ulama tentang sahih dan tidaknya. Tapi itulah yang kemudian dicatat oleh sejarah. Ya. Jadi Al-Quran itu kandungan semua kitab-kitab langit. Jadi 100 suhuf itu diringkas oleh Allah Azza wa Jalla menjadi Taurat. Dari 100 suhuf dan juga Taurat diringkas lagi menjadi Zabur. Dari 100 suhuf, Taurat dan Zabur diringkas lagi menjadi Injil. Dari 100 kitab
Taurat, Zabur dan Injil diringkas dalam Al-Quran. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sungguhnya Al-Quran ini terdapat suhuf, ajaran-ajaran umat-umat terdahulu, termasuk dalamnya suhuf Ibrahim dan juga suhuf Musa. Bahkan Al-Quran sendiri kemudian diringkas lagi menjadi satu surat yang disebut dengan Al-Fatihah. Dialah induk daripada Al-Quran. Dan Al-Fatihah sendiri kemudian diringkas menjadi satu ayat. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Satu ayat ini meringkas Al-Quran, meringkas Injil, Zabur, Taurat, dan 100 suhuf. Karena inti daripada kitab-kitab langit itu adalah mentauhidkan Allah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya. Dan inti daripada langit, kitab-kitab langit itu ada 3, sebagaimana Al-Quran sendiri. Mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan tentang syariah, ibadah, dan mengajarkan tentang akhlak dan muamalah. Semua ajaran langit seperti itu. Bahkan Al-Quran jauh lebih sempurna. Yang tidak ada di dalam 100 suhuf dan juga Injil, Taurat dan juga Zabur ada dalam Quran. Karena Al-Quran itu ada penambahan keterangan yang tidak ada dalam kitab-kitab langit. Makanya kemudian Al-Quran itu menjadi ajaran yang sangat sempurna, ajaran yang paripurna. Semua diajarkan secara global dalam Al-Quran, dan rinciannya ada pada hadis Nabi SAW. Makanya Rasul mengatakan, ini utitul kitab wa mithlahu ma'ah. Aku diberikan Alkitab dan yang semisalnya, maksudnya sunnah Nabi SAW sebagai pelengkapnya. Dan ajaran Islam, ajaran yang paling lengkap, sampai-sampai seorang Yahudi datang kepada Salman dan mengatakan, ya Salman, aku dengar sahibmu, maksudnya Rasulullah, yu'allimukum kulla syai'in hatal khira'ah, mengajarkan sesuatu kepada kalian sampai urusan jamban. Dengan bangganya Salman mengatakan, ajal yu'allimuna sahibuna kulla syai'in hatal khira'ah. Betul, sahib kami, saudara kami, Rasul kami, Nabi kami Muhammad SAW mengajarkan segala sesuatu sampai kepada masalah urusan jamban. Kalau urusan jamban saja kemudian diatur, tentu urusan-urusan yang jauh lebih penting dibandingkan jamban, politik, muamalah, jual beli, munakahat, talak dan yang lainnya, semua diatur dalam Islam dan tidak ada undang-undangnya di luar dalam Islam. Karena Islam agama yang sangat sempurna. Kalau ingin mencari kesempurnaan agama, carilah dalam Islam. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ingin bertanya, mohon penjelasannya Ustaz, siapakah makhluk yang Allah ciptakan di bumi sebelum Nabi Adam turun ke bumi Ustaz? Ya, alhamdulillah, sudah saya jelaskan bahwa Nabi SAW bersabda, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jan min marij min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Pertama, Allah ciptakan malaikat dari cahaya, dan Allah letakkan malaikat penghuni langit. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan jin dari nyala api. Ada yang mengatakan dalam bahasa Israiliyat bahwa jin yang pertama diciptakan adalah Sumia. Jadi jin yang bernama Sumia ini yang pertama kali diciptakan, bukan iblis, karena iblis itu namanya Ajazil. Dia turunan daripada jin-jin yang lainnya. Tapi Sumia inilah yang pertama kali diciptakan dalam kisah Israiliyat. Dia yang diciptakan satu-satunya dari nyala api. Adapun jin yang lainnya diciptakan berpasang-pasangan antara jin laki-laki dan perempuan. Karena kehidupan mereka sama dengan manusia, sama dengan Adam, diciptakan satu-satunya dari tanah, tapi anak turunannya diciptakan dari berpasang-pasangan. Ada istri, ada suami, seperti itu. Jadi yang pertama kali menghuni bumi adalah jin. Jin dulu yang menghuni bumi. Baru setelah itu Allah ciptakan Adam dan anak turunannya, kemudian juga menggantikan menghuni bumi, dan mereka kemudian menghuni lautan, menghuni hutan gitu ya. Tempat-tempat yang tidak dihuni manusia, maka mereka tinggal di situ. Dan ini diisyaratkan dari firman Allah Azza wa Jal ketika malaikat memandang kepada Adam alaihi salatu wassalam yang ketika itu akan diciptakan Allah Azza wa Jal. Maka malaikat mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ataj'alu
ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Rabb, apa kau jadikan makhluk yang akan menumpahkan darah, merusak bumi? Tidakkah cukup bagi kami yang senantiasa bertasbih, memujamu? Tapi Allah mengatakan, Inni a'lamu ma la ta'lamu. Saya lebih paham ciptaan saya daripada kalian, wahai para malaikat. Kenapa malaikat mengatakan bahwa makhluk ini belum lagi diciptakan ruh, belum lagi diciptakan, dan malaikat sudah mengatakan seperti itu. Seolah malaikat tahu akan menumpahkan darah dan merusak bumi, karena malaikat melihat kondisi jin yang sebelumnya sudah menempati bumi yang mereka suka merusak. Seolah-olah malaikat mengatakan, apakah kau akan menciptakan Adam sama dengan jin yang suka merusak? Dari sini menunjukkan bahwa bumi sebelum Adam sudah ada jin, ya, hewan-hewan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ingin bertanya, apakah penduduk surga nanti akan ingat perjalanan hidupnya yang pernah mereka alami di dunia Ustaz? Dan apakah itu dituliskan dalam Al-Quran? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, alhamdulillah. Dalam hadis Nabi SAW, ketika Nabi SAW menjelaskan tentang sukul jannah, jadi di sorga itu ada pasar. Jadi setiap Jumat kalau di dunia, kalau di akhirat namanya Yaumul Mazid. Yaumul Mazid itu hari tambahan nikmat. Kalau di dunia disebut Yaumul Jum'ah. Sekarang hari Jumat ini. Jadi mereka keluar, yang laki-laki ke pasar, yang perempuan tetap di rumah. Kemudian yang laki-laki penduduk sorga itu mereka akan saling berjumpa di pasar. Walaupun mereka berbeda tingkatan, tapi mereka bisa diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sorga, di sukul jannah, di pasar sorga. Kemudian mereka berbincang-bincang tentang kondisi mereka ketika di dunia. Ya, mereka berbincang-bincang, mereka ingat apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Mungkin di antara kita yang ketika di sorga memikirkan kita pernah mengaji bersama, tadarus bersama, sholat tarawih bersama, kemudian melakukan kebaikan bersama, akan ingat itu. Ya. Sampai akhirnya mereka teringat dengan kawannya yang di dunia itu sangat erat, akrab gitu kan. Tahu-tahu tidak berjumpa di pasar sorga. Maka mereka bertanya kepada malaikat, di mana saudaraku ini? Kenapa dia tidak hadir di sini berbincang dengan kami sebagaimana kami dulu berbincang di dunia? Maka Allah mengabarkan bahwa saudaramu ada di neraka. Dia tidak bergabung di sini di sorga. Maka penduduk sorga mengatakan, Ya Rabb, la taqtamilu ladzati hatta tukhrijahu minan nar. Wahai Rabb, jangan kau sempurnakan nikmatku, nikmat kami semua, sampai kau keluarkan teman kami di neraka itu. Artinya bahwa teman yang baik itu akan manfaat sampai ke sorga. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfiru min sahibikumus salih fa innahu yanfa'ukum yaumal qiyamah. Perbanyak oleh kalian teman-teman yang baik, karena itu akan bermanfaat bagi kalian pada hari kiamat. Teman-teman yang baik itu akan memberikan syafaat kepada kita, sebagaimana kisah ini. Ya. Tapi teman-teman yang jahat sebaliknya akan menyeret kita ke neraka, naudzubillah. Makanya Rasul mengatakan, almaru ala dini khalili. Agama seseorang itu digantungkan kepada kawannya. Kalau kawannya baik, insya Allah kita akan terseret baik. Tapi kalau kawannya jahat, maka kita pun sedikit demi sedikit akan terseret kepada kejahatan. Wallahu a'lam. Khairan Ustaz. Dan pertanyaan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Bertanya, dalam Al-Quran ada surah tentang keluarga Imran. Mohon jelaskan siapakah keluarga Imran itu Ustaz? Apakah juga dari keturunan Nabi? Syukran Ustaz. Ya, alhamdulillah. Keluarga Imran disebutkan dalam Al-Quran Al-Imran. Al itu artinya keluarga, Imran itu Imran. Keluarga Imran ada keluarga yang sangat disegani dan dihormati di Baitul Maqdis kala itu. Keluarga Imran ini keluarga yang luar biasa. Bahkan termasuk pembesarnya dari orang-orang soleh yang memakmurkan Baitul Maqdis dan sezaman dengan Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam. Makanya ketika keluarga Imran ini, karena memang tidak punya keturunan kala itu, maka bernadarlah istri Imran ini ketika melihat ada burung
yang sedang memberi makan anak-anaknya. Maka dia pun bernadar kepada Allah Azza wa Jalla, kalau seandainya dia hamil kemudian punya anak laki-laki, maka ia akan serahkan anak laki-laki itu untuk memakmurkan Baitul Maqdis. Betul-betul dikhidmatkan anaknya supaya memakmurkan Baitul Maqdis. Tapi Allah takdirkan keinginan Imran dan keluarganya tidak sebagaimana keinginan Allah. Rupanya Allah berikan keturunan tapi bukan laki-laki, rupanya pula perempuan. Akhirnya kemudian setelah lahir, Allah sendiri yang beri nama anak itu dengan sebutan Maryam. Maryam bintu Imran. Karena memang sudah ada keinginan untuk mengkhidmatkan putranya atau keturunannya, maka akhirnya Maryam pun diserahkan ke Baitul Maqdis untuk dirawat oleh para rahib yang ada di Baitul Maqdis. Ketika itu karena tahu ini anaknya Imran, semua rahib-rahib, semua orang-orang saleh ingin mengambil anak keluarga Imran itu. Termasuk Zakaria alaihi salatu wassalam yang merupakan pamannya. Maka terjadilah undian. Undiannya melempar pena. Jadi ada sungai yang mengalir. Kemudian pena itu dilempar-lempar ke sungai itu. Jadi kalau seandainya pena itu hanyut, berarti dia tidak berhak mengambil anak daripada keluarga Imran Maryam itu. Tapi kalau pena itu melawan arus, ya, melawan arus, maka dia berhak mengambil Maryam. Dan itu mukjizatnya Nabi Zakaria. Jadi pena harusnya dilempar ke sungai kan hanyut, ini enggak, malah dia melawan arus. Maka Zakaria lah yang kemudian berhak untuk mengambil Maryam dan dijadikan anak angkatnya. Maka Maryam diasuh oleh Nabiullah Zakaria sampai kemudian Maryam pun dewasa. Akhirnya kemudian Allah takdirkan dia memiliki putra namanya Isa ibnu Maryam yang merupakan kuasa Allah tanpa menikah, tanpa ada ayah. Ya, dan itu kuasa Allah sama dengan Adam. Makanya Allah mengatakan inna mathala Isa kamathali Adam khalaqahu min turab. Sungguhnya permisalan Isa sama dengan Adam. Adam diciptakan dari tanah. Kemudian Allah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Maka Allah sanggup menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu. Allah sanggup menciptakan manusia tanpa ibu Hawa. Allah sanggup menciptakan manusia tanpa bapa Isa alaihi salatu wassalam. Dan Allah sanggup menciptakan ada ibu ada bapak kita semuanya. Dan itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.